Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Fine? Alhamdulillah. Okay, welcome back to the second videos of Mathematics for Specialist program. In the first videos, we have learned about introduction to function, and then now in the second videos, we will learn about graph of function. Okay, look at the picture. In the picture, there is a building. Which illustrate the function. In daily life. Yeah. Okay, the second picture. Yeah. And then the third picture and the last picture. Yeah. Yeah, from the picture, we know that two function, a linear function and a constant function. Yeah. In the linear function, we have the function notation is fx is equals mx plus b. Yeah. Where m and b are real number, and then m is not equal 0. Oke, untuk grafik fungsi yang pertama saya akan mengenalkan yaitu linear and constant function. In the linear function, we have the function notation. We have the function notation is fx is mx plus b, where m and b are real number, and then m is not equal 0. And then in the constant function, yeah, we have the function notation is fx is equals b, yeah, where b is a real number. Linear and constant function are a straight line, yeah, a straight lines. And this is a linear function. Yeah, we have example for you. Fx is equals 2x plus 5. Yeah, fx is equals 2x plus 5. Do you still remember how to draw the graphic from function fx is equal to x plus 5 in the junior high school? Do you remember? Alhamdulillah. Yeah, the first is you can determine the value of x, and then you substitute the value of x into the function. Yeah, so you get the values of function. Menggambarkan grafik fungsi linear, yang pertama kamu ambil beberapa nilai x, dan setelah itu kamu substitusikan nilai x tersebut ke dalam grafik, ke dalam fungsi yang ada. Ya, di sini kita lihat, kita ambil beberapa nilai x, yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. And then after we substitute the value of x, yeah, negative 3 until 2 into the function, we get the values of function, yeah, such that when I substitute x is equal negative 3 into the function, yeah, we get the values of function is negative 1. Yeah, and then until x is equal to, the value of function at x is equal to is 9. Yeah. Yeah, from the value of x and the value of fx, we can draw the graph on coordinate system. You can use the application to draw a function is GeoGebra. GeoGebra. Yeah. From GeoGebra we can draw every function
easily. Next, a constant function. Yes. Yeah, for example, we have a function is fx is equal to 5. Yeah, fx is equal to 5. Yeah, this is graph of fx is equal 5. Ya, berbentuk garis lurus mendatar. Kenapa kok bisa berbentuk garis lurus mendatar? Karena setiap nilai x berapapun selalu fx bernilai 5 ya. Selalu fx bernilai 5. Jadi kalau kita gambarkan garisnya lurus mendatar ya, sejajar dengan sumbu x. Itu adalah grafik dari fx sama dengan 5. Kita lanjutkan. A graph of basic function. A graph of basic function consists of 6 graph. Ya. Kita belajar grafik apa saja yang termasuk dalam grafik fungsi. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah belajar membedakan, mengklasifikasi mana yang termasuk grafik fungsi dan yang bukan grafik fungsi. Nah, di sini there are 6 ya, 6 a function ya, a graph function, 6 graph function ya. Saya akan jelaskan. Yang pertama dari yang kita kenal equation ya, y sama dengan x, itu grafik itu adalah persamaan yang dasar, persamaan dasar untuk y sama dengan x, persamaan linear yang dasar seperti itu. Nah, ya, ekuivalen dengan sebuah function notation yaitu fx is equal x ya. Jadi fungsi linear yang mempunyai gradien 1 dan konstantanya adalah 0. Ya, in second y is equal x square ya. Berekuivalen dengan fx sama dengan x kuadrat ya. Yang ketiga, y sama dengan mutlak dari x, y is absolute of x ya, berekuivalen dengan fx is equals absolute x ya. Jadi y bisa diganti nilainya dengan fx. Yang keempat ada y sama dengan 1 per x ya, sama nilainya dengan fx sama dengan 1 per x ya. Yang kelima ada y sama dengan x pangkat 3 ya, ekuivalen dengan fx sama dengan x pangkat 3. And the last, fx is equal a to the power of x, jadi a pangkat x berekuivalen dengan fx is equals a to the power of x ya. And this is a exponential function. Nah, dari keenam basic fungsi ini kita akan lihat grafik yang dasarnya dulu. Nanti untuk pengembangannya di setiap soal dikembangkan dengan menambahkan sebuah konstanta maupun koefisien. Oke, the first is fx is equal x. Ya, cara menggambar grafik kita masih ingat bersama bahwa ambil beberapa nilai x, setelah itu kita substitusikan ke dalam fx, setelah itu kita gambarkan dalam koordinat kartesius pasangan titik x, fx. Setiap pasangan titik x, fx kita hubungkan sehingga membentuk sebuah grafik ya. Fx is equal x is linear function, jadi gambarnya berupa garis lurus ya. Yang kedua, fx sama dengan x kuadrat ya. Kita ambil beberapa nilai x seperti itu. Nah, setelah itu kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Saat x 4 berarti y fx-nya 16. Saat x-nya negatif 4, fx-nya juga 16. Begitu pula saat x-nya 3, fx-nya 9, dan juga untuk x negatif 3, fx-nya juga 9. Jadi grafiknya membentuk grafik parabola. Oke.
grafik kuadrat itu berbentuk parabola. Oke, yang ketiga, fx sama dengan mutlak dari x, ya. Kita cek dengan menggunakan nilai x dan kita substitusikan nilai x ke dalam nilai fx sehingga kita peroleh saat x-nya negatif 4, maka f negatif 4 adalah 4. Saat x-nya 4, maka f4-nya juga 4, ya. Jadi di sana x yang saling berlawanan, negatif dan positif, menghasilkan fx yang sama. Nah, gambarnya bagaimana? Gambarnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya fx sama dengan 1/x. Kita ambil beberapa nilai x, kita substitusikan ke dalam fx, ya, sehingga akan kita peroleh kalau x-nya 1/6, maka f1/6 nilainya 6. Apabila x-nya 1/4, maka nilai f1/4 adalah 4, ya. Sampai seterusnya. Di sana kita memberikan contoh, misalnya x-nya 6, maka f6 adalah 1/6. Gambarnya bagaimana? Ya. Gambarnya seperti ini. Nah, diingat-ingat ya bahwa ke-6 ini merupakan contoh dari fungsi maupun grafiknya yang merupakan grafik dari fungsi tersebut. Oke, selanjutnya ada fx sama dengan x pangkat 3. Kita ambil beberapa nilai x, kita substitute, ya, into the function, and then kita dapatkan pasangan berurutan. Saat x-nya negatif 4, maka f dari negatif 4 adalah negatif 64. Saat x-nya sama dengan negatif 3, maka f negatif 3 sama dengan negatif 27, dan seterusnya. Dan dibentuk dalam gambar, dipasangkan x, fx-nya, dipasangkan seluruh titik-titiknya menjadi gambarnya seperti yang ada. Oke, lanjut yang terakhir, ada fx sama dengan a pangkat x, ya. Kita misalkan untuk a-nya 2, yaitu fx sama dengan 2x. Nah, bagaimana menggambarkan grafik fx sama dengan 2x? Yang pertama, kita ambil beberapa nilai x. For example, we have the value of x is negative 3, and then we substitute negative 3 into the function, ya. 2 to the power of negative 3, the result of 1/x, ya. And then when I take x is equal negative 2, 2 to the power of negative 2 is 1/4, ya. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Saat x-nya 0, ya, maka 2 to the power of 0 is equal 1, ya. Dan untuk yang akan kita pelajari di kelas 10 ini, selain grafik fungsi linear dan juga grafik konstan, kita di SMA akan belajar definisi of quadratic equation, ya. Jadi definition of quadratic equation itu membahas tentang grafik fungsi kuadrat, ya. Yang pertama tadi yang dicontoh grafik fungsi kuadrat yang dasar, yaitu fx sama dengan x kuadrat, ya. Itu namanya basic quadratic function, ya. Nanti kalau sudah dimodifikasi, ya, menjadi tidak basic lagi, kita tambahi beberapa koefisien dan lain sebagainya, ya. Contohnya adalah fx is equal x square plus bx plus c. Ini adalah disebut general quadratic function. General quadratic function. A, B, and C are real number, ya, element of real number, and then A is not equal 0, ya. Kenapa kok A is not equal 0? Ya, because if A is 0, so the function is linear function, not quadratic function.
Ya, gambar quadratic functionnya, grafiknya seperti itu grafik yang dasar. Dari fx sama dengan ax plus bx plus c tadi, ada dua kriteria. Yang pertama, saat a-nya lebih dari 0. Ya, when a is greater than 0. And the second a less than 0. Ya, saat a lebih dari 0, maka gambar grafik dari fungsi kuadratnya itu parabolanya menghadap ke atas. Ya, the parabola opens upward. Ya. The vertex is minimum point. Ya, jadi saat grafik menghadap ke atas, maka vertex itu adalah titik puncaknya. Titik puncaknya berarti di titik yang paling minimum. Ya. When a is less than 0, ya, the parabola opens downward. Ya, jadi saat a-nya kurang dari 0, maka parabolanya itu menghadap ke bawah. And then the vertex is maximum point. Jadi titik puncaknya karena bentuknya cemberut ya, kalau bisa dihafalkan. Jadi kalau a-nya negatif itu bentuknya cemberut, maka titik puncaknya itu merupakan titik maksimum dari parabola tersebut. Nah, for example, we have fx is equal x square plus 3x plus 2. Ya, silahkan kalian nanti bisa menggambarkan grafik ini dengan cara mencari nilai, menentukan nilai x, setelah itu mensubstitusi nilai x ke dalam fx, ya, sehingga didapatkan grafik seperti ini. Nah, yang kedua, kita mau memberikan contoh untuk yang nilai a-nya negatif, yaitu negatif x kuadrat plus 2x plus 1. Ya, seperti biasa kita mengambil beberapa nilai x, kita substitute ya into the function, and then we get the graph is seperti yang ada di gambar. Ya, jadi perbedaannya adalah tadi, jika koefisien dari x kuadratnya adalah positif, maka grafiknya adalah menghadap ke atas ini atau senyum. Tapi kalau koefisien dari x kuadratnya itu negatif, maka grafiknya akan menghadap ke bawah atau cemberut, ya, seperti lambang yang di senyum dan cemberut. Ya. Oke, alhamdulillah, saatnya kalian mengerjakan tugas yang ketiga setelah kalian tadi memahami penjelasan dari awal sampai akhir, ya. And then I give you assignment 3. Ya. Please do the assignment 3, ya, on your notebook. Ya. You write, you draw the graph, and then you take a picture. Ya, after you take a picture, please submit, ya, in the Google Classroom. Ya. Send your picture in the Google Classroom in assignment 3. Okay, thank you for your attention, for your participation. Good luck for you. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.